Baik, kita mulai lagi dengan melanjutkan yang minggu lalu. Maaf, ini screen-nya terbalik jadi saya ini. Oke ya. Jadi mm, minggu lalu saya cerita tentang berbagai kasus-kasus ya yang pernah terjadi. Nah sekarang kenapa kenapa sih kok kita sekarang seolah-olah banyak masalah security gitu ya? Sebenarnya bukan masalah gitu ya. Kita lihat beberapa hal. Yang pertama tidak akan ada satu sistem yang 100% aman. Jadi ini sudah menjadi satu apa ya satu hal yang bisa kita pegang ya. Jadi kita sebetulnya bukan mencari sesuatu yang 100% aman, tetapi sesuatu yang bisa kita percayakan ya. We depend on it gitu ya. Jadi itu oke lah ya gitu ya. Jadi kalau kita menjalankan sesuatu ada risiko, biasanya nanti kita konversikan menjadi risiko. Kalau risikonya bisa kita terima, ya mari kita jalankan. Kalau enggak, ya kita berhentikan gitu ya. Jadi ya, hanya masalah itu aja. Jadi ada risk ya. Yang kedua, biasanya kita memang memiliki sebuah sistem, kita ingin menggunakannya secara nyaman atau tidak atau aman. Ini kadang-kadang berlawanan ya, karena biasanya kalau kita buat semakin aman, itu semakin tidak nyaman. Contoh nih, misalnya kita ingin keluar rumah ya, keluar rumah, mau keluar kos-kosan, apartemen, atau ini ya dari kantor gitu ya. Kalau kita pengen aman ya tentu saja kita kunci ya. Kita kunci, kalau nggak percaya kunci, kita kasih gembok. Kalau nggak sih, kita kasih gembok, gemboknya dua gitu. Jadi ada tiga ya. Tapi problemnya adalah kalau kita mau kembali lagi harus buka kunci, buka gembok kan tidak nyaman sekali gitu ya. Kalau yang paling enak ya sudah tinggal tutup aja pintunya jebret atau tutup pintunya dibiarkan aja gitu ya. Nah biasanya memang demikian ya. Kalau kita mau aman, ganti password. Harus tiap hari ganti password misalnya. Tidak mungkin juga ya. Bukan hanya password, ada password, pakai token, pakai OTP, pakai macam-macam ya. Memang keamanan meningkat, tetapi semakin tidak nyaman. Nah, bagaimana kita membalance-nya nih ya? Kita pengen sesuatu yang aman, tetapi juga nyaman. Nah, itu biasanya ada balancing. Sehingga kalau kita bilang security ya tergantung dari ininya ya, domain aplikasinya. Mungkin kalau kita membuat satu sistem yang kita gunakan untuk katakanlah himpunan mahasiswa, ya nggak harus secure-secure amat. Pemilu, wah lebih harus secure. Militer, wah lebih secure lagi ya. Commerce, ya mungkin masih di bawahnya militer sedikit gitu ya. Tapi tetap saja beda ya antara commerce ya misalnya dengan kampus ya beda itu ya. Jadi ini memang sesuatu hal yang kita harus terapkan mana yang keamanannya seberapa, kenyamanannya seberapa. Selain itu juga kita biasanya mengaitkan antara security ini dengan performance ya, dengan kinerja gitu ya. Contoh nih kalau kita mau 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 aman super aman maka kita menggunakan katakanlah kriptografi ya. Kriptografi dengan komputasi yang super super tinggi. Ya, akibatnya layanannya menjadi lambat karena setiap orang yang login harus di compute ya, pakai kriptografi segala macam. Jadi ini memang ya kita harus membalance ya yang mana yang mau kita majukan. Performance-nya cukup ya, jadi segitu. Dan nanti kita lihat kalau kita bicara tentang kriptografi nanti antara public key kriptografi dengan private key itu nanti kita ada balancing ya mana yang mau kita gunakan gitu ya. Ya ini biasa lah ya kalau kita terkaitkan dengan masalah engineering yang kita lakukan secara engineering itu kita membalance antara tadi ya services kita atau produk kita ada kenyamanan, ada masalah harga, ada masalah performance, ada masalah yang dan seterusnya ya. Jadi kita tidak bisa hanya menggunakan aspek keamanan saja sebagai key ya, sebagai kunci dari yang kita pegang ya. Maksudnya kita apa namanya evaluasi KPI-nya itu tidak hanya security ya. Jadi kita harus sadar itu juga ya. Ada teori, ada praktis. Kemudian, nah ini kalau kita bicara tentang security, sebetulnya ini yang harus kita pahami ya. Sebetulnya itu yang kita mau amankan apa sih ya? Yang mau kita amankan ini yang kita sebut aset. Jadi aset ini mau kita amankan. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih aset yang mau kita amankan apa gitu ya. Karena nanti nggak cocok juga nih. Contoh nih, kita bawa sepeda ke kampus ya, mau naik sepeda ke kampus. Sepeda kita, wah luar biasa bagus. Harganya sepedanya 70 juta Pak kampus ya. Maka tentu saja kita tidak ingin sepeda ditaruh gitu aja kan ya, hilang lah ya. Maka kita rantai ya, kita gembok. Sepeda kita bawa, kita gembokkan. Harga sepeda 70 juta, luar biasa mahalnya. Maka kalau kita pasang gembok, harga gemboknya 500 ribu, masuk akal. Sepedanya 70 juta, gemboknya 500 ribu, masuk akal gitu kan ya. Gemboknya yang bagus nih, yang wah, kuat, susah digeraji gitu ya, susah dipotong.
Tapi kalau kita bahas sepeda, sepedanya udah tua, karatan, apa miring-miring gitu ya. Itu kalau kita taruh tuh nggak perlu digembok tuh kayak. Orang dekat-dekat dengan sepeda itu juga udah takut ya. Kesenggol sedikit ya, kegores, tetanus mati gitu ya. Jadi orang-orang malah takut. Nah itu nggak masuk akal kalau sepeda kita yang aset kita yang berupa sepeda yang tadi udah karatan tadi kita pasangin gemboknya 500.000, ya harga sepedanya mungkin cuma 25.000 gitu ya. Kalau ada yang beli juga itu ya, nggak masuk akal. Sehingga kalau kita melakukan perlindungan, ya itu juga kita harus melihat nilai asetnya itu berapa. Maka perlindungannya tentu saja harus lebih rendah daripada nilai asetnya. Ya nilainya itu bisa nilai harganya, bisa juga ya, hal-hal yang lain, misalnya brand image ya. Tapi pada prinsipnya kita punya aset itu. Nah, di dalam aset fisik itu gampang ya kita bisa lihat tadi ya. Sepeda, oh ya bisa kita lindungi. Nah, sekarang kalau kita digital, ini susah digital. Digital susah ya. Jadi contohnya nih gini, yang mau kita lindungi data, tapi kita susah sebetulnya. Maka biasanya saya mundur. Yang kita lihat sebagai aset itu apa dulu? Yang paling gampang kelihatan hardware ya. Hardware. Oke, information aset apa? Hardware-nya dulu Pak. Hardware yang terkait dengan sistem IT kita. Server, desktop, notebook, access point, infocus, atau apa-apa lagi lah ya yang kita bisa katakan sebagai aset. Maka kita bisa ngitung tuh. Harga servernya berapa? Harga servernya 50 juta, Pak. Oh, oke. Perlindungannya 1 juta masuk akal. Harga notebook kita berapa? Harga notebook kita 25 juta, Pak. Nah, oke, kita kasih rantainya 500.000 masuk akal ya. Jadi gitu ya, jadi kita selalu gitu hardware itu. Nah, cuma nanti harga misalnya kita punya access point. Nah, ini susah nih. Access pointnya harganya 150.000 ya. TP-Link gitu ya 150.000 taruh. Kalau aksesnya 150.000 mau kita rantai atau kita ini harga rantainya 500.000 nggak masuk akal ya. Tapi itu aset yang kalau dicuri kita nggak bisa beroperasi ya. Nah, jadi kita kadang-kadang suka susah ya masalah harga itu tadi value dan dari sebuah aset. Nah, kemudian aset ini juga mengalami depresiasi, penurunan harga. Jadi kalau kita punya satu, katakanlah komputer ya, notebook lah katakanlah ya. Notebook mungkin harganya sekarang 15 juta. 15 juta Pak notebooknya, oke. 3 tahun lagi mungkin harganya nggak 15 juta. Udah turun jadi 5 juta. Kalau ada yang masih mau beli ya 3 tahun lagi. 5 tahun lagi harganya mungkin 1 juta atau 2 juta ya diambil komponennya aja kan ya. Jadi ada penyusutan harga. Nah bagaimana perlindungannya? Masa perlindungannya juga menyusut ya? Jadi kita membingungkan ya. Itu dari segi hardware. Yang mau kita lindungi aset digital, pusing kita mulai. Oke, hardware udah masih kebayang. Kita tingkatkan software. Nah, software aset bukan? Mikir dulu ya. Ada harganya juga sih Pak software. Aset Pak? Oke, aset. Ya sama, bagaimana kita melindungi aset software? Softwarenya saya beli Pak. Oh, saya pakai database Pak. Databasenya Oracle, bayar lisensinya. Mahal. Melindunginya gimana? Ya fisik servernya tadi dilindungi, kemudian asetnya juga kita lindungi supaya nggak dicuri, nggak dirusak, maka kita ada access control, ada firewall, ada IDS, segala macamnya melindungi softwarenya itu. Ya sama seperti hardware tadi ya, kita harus melihat value-nya, kemudian kita hitung perlindungannya secara value tadi berapa. Sama seperti hardware, kalau software ini ada penyusutan nggak ya, depresiasi nilainya nggak? Kan harusnya ada ya. Contoh nih, kalau kita punya Microsoft Windows saja kan, kita beli sekarang Windows 11 ada harganya. Kita beli Windows 95 itu ya, yang udah tahun 95, nggak ada harganya. Oh jadi sebenarnya ada sebetulnya kalau secara teori ada penyusutan harga juga kan ya berarti ya. Yang tadi harganya segini sekarang jadi nyusut kan harganya. Jadi ada semestinya ya, ada penyusutan. Nah tapi penyusutannya gimana ya software itu ya? Apakah sama dengan hardware? Oh tadi hardware pun pusing tuh kita. Kayak penyusutan itu sepakat nggak? Misalnya setiap tahun turun setengah harganya atau turun berapa ya? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Itu yang harus disepakati. Dan kita tidak boleh sekenaknya, seenaknya. Karena itu nanti terkait dengan accounting ya. Software lebih ribet lagi kan ya. Jadi kalau kita beli Microsoft Windows 11 tahun depan harganya berapa? Nah itu pusing kan kita ya dengan harga itu ya. Hardware turun ke software ya, udah mulai susah. Sekarang yang mau kita lindungi sebenarnya apa? Datanya. Data. Nah ini juga susah nih. Emang nilai datanya berapa? Ya, kan asetnya tuh harus ada harganya. Contoh nih,
Kalau saya punya data ya, data seluruh data ya, seluruh transkrip ya, transkrip seluruh mahasiswa atau alumni stay 10 tahun terakhir. Ya transkrip nilai-nilainya ya 10 tahun terakhir. Saya jual harganya 50 juta. Ada yang mau beli nggak? Kalian mau beli nggak? Saya yakin nggak ada 50 juta ya. Wah itu data transkrip atau data mahasiswa ya atau data kita gitu ya. Itu berharga nggak? Wah berharga Pak. Gitu. Ya harganya berapa? Kalau saya hargai tadi ya 10 tahun terakhir transkrip alumni stay 50 juta. Wah nggak mau Pak kemahalan. Oke oke turun. 10 juta masih kemahalan Pak. 5 juta mungkin Pak ya. Masih belum Pak. 1 juta mikir-mikir. Gimana kalau 50 ribu? Nah 50 ribu. Oke Pak saya beli 50 ribu kan ya murah banget ya. 50 ribu. Berarti value-nya cuma 50 ribu dong ya. Kalau 50 ribu terus mau sistemnya mau kita amankan dengan firewall yang harganya 50 juta. Nggak masuk akal kan ya. Ini ada aset yang harganya cuma 50 ribu rupiah, pengamanannya 50 juta. Doesn't make sense. Jadi, nah itu dia. Padahal kalau kita lihat ya, yang mau kita amankan kan data ya. Jadi ini memang susah ya, digital information ini atau digital asset ini yang kita gitu ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kita mengamankan sistem tuh nggak hanya yang amankan gitu aja ya, karena ada cost di situ ya. Nah kita sebagai engineers nanti kita harus bisa menilai pengamanannya secukupnya, secukupnya tuh seberapa cukupnya, karena kita juga tidak bisa berteori saja. Oke, ya jadi itu tadi kesulitan kita. Nah sekarang kalau katakanlah kita sebagai orang IT ya di dalam sebuah perusahaan, katakanlah di banking aja lah. Ada user kita atau customer sorry bukan user itu bukan hanya customer tapi user internal. Misalnya kita akan membuat sebuah program baru, kita mau membuat katakanlah internet banking ya, mobile banking lah, mobile banking. Internet banking atau mobile banking ini mungkin ini bank baru ya, bank baru kita akan membuat digital bankingnya ya, mobile banking, internet banking. Oke. Nah, berarti kan kita harus ada aset-asetnya. Si ini ya yang ngamankan kita tapi yang punya program itu bukan kita. Ya, ada bisnis unitnya yang gitu. Bisnis unitnya kami akan membuat sebuah layanan baru mobile banking, internet banking pakai QRIS segala macam. Mereka adalah owner dari itu ya, dari aplikasi itu. Nah, tiba-tiba udah selesai terus kita disuruh ngamanin gitu. Bingung kan kita. Ini value-nya gimana, ngamaninnya gimana kan kita nggak tahu ya sebagai yang menjalankan keamanan tapi kita disuruh ngamanin produk atau milik orang lain. Itu kalau saya analogikan tuh seperti ini tukang parkir, tukang parkir. Kita jadi tukang parkir diminta untuk mengamankan mobil-mobil yang parkir di tempat parkir kita. Jadi mungkin kita mengamankan sebuah gedung, sebuah mall, sebuah kawasan. Oke Pak Budi, tolong amankan ini mobil-mobil yang masuk sebagai sebagai tukang parkir kita ya. Tim, saya ada 3 orang katakanlah. Lapangan parkirnya besar, ada 100 mobil di situ. Mau pusing kan saya. Ini gimana ya? Saya cuma punya 3 orang ya, nggak bisa ngawasin semuanya gitu. Maka salah satu strateginya mungkin ya, oke oke ini mobil-mobil yang harganya mahal, yang nilai asetnya mahal, deketin ke kita, deketin pintu masuk supaya bisa kita awasi ya. Jadi itu mobil-mobil yang jelek taruh di ujung tuh. Udah mah angkot ya, karatan ya, udah ini taruh di ujung aja gitu. Ya. Jadi ada mobil masuk, wah mobil mewah nih. Sekarang oh taruh di depan sini. Ada mobil lagi masuk, wah ini angkot karatan taruh di belakang. Ya, yang gitu kan. Ada lagi mobil masuk, mobil Xenia nih, Xenia baru. Wah harganya berapa nih mungkin? Wah saya nggak tahu nih. Oh oke mungkin ini harganya 170 sampai 200 juta Pak. Oh oke taruh aja di tengah ya 170, 200 juta. Oke taruh di tengah lah ya mobilnya. Oke lah ini termasuk yang harus kita amankan nih kayaknya. Taruh di tengah. Datanglah mobil BMW kuno. BMW kuno. Tak sebentar. Wah ini mobil BMW. Tapi kuno Pak. Wah harganya tetap mahal ya. BMW-nya oke aja nih. Bukan yang wah bukan yang dikurasi hebat-hebat ya. Wah harganya berapa? Kita nggak tahu. Ini BMW Pak, harganya mahal nih Pak Kak. Pak, oke lah kita taruh dekat kita. Padahal setelah dicek harganya cuma 50 juta. Nah kita bingung nih. Mobil tadi yang Xenia yang harganya 170 juta katakanlah kita taruh di tengah. Mobil yang harganya 50 juta taruh kita.
Ini kesulitan kita adalah kita tidak tahu value dari aset yang ingin kita lindungi. Itulah sebabnya kalau kita lihat dari ini ya, information asset ini ya, mulai dari hardware, software, data ya, ini harus kita lindungi, tapi kita seringkali nggak tahu. Maka kita cari kepada ownernya. Nah ini prosesnya ada yang namanya assessment ya. Assessment ini kita tanya, kita melakukan assessment, sistem kita itu apa saja yang mau kita lindungi. Nah dengan assessment itu kita harus cari ke business owner ya. Nah ini mulainya gimana? Kita melakukan awareness training di internal terhadap orang-orang bisnis ya. Sebenarnya aset kita tuh apa sih? Information aset kita apa sih? Sama dengan kita pusing nih dengan data di ITB ya. Sebenarnya aset ITB apa secara informasi ya? Maaf. Nah ini kita pusing. Maka kita harus tanya ke business ownernya. Maaf nih. Ya jadi kita itu dengan ini kegiatannya ini uh, assessment dan training. Nah, kita dalam proses assign. Setelah kita tahu, oh ternyata yang punya value paling banyak, misalnya, oh kalau kita katakanlah sistem transaction system, oh oke katakanlah kalau misalnya Bank Indonesia RTGS atau BIFAS, oh, atau kalau banking core bankingnya, oh itu yang penting. Berarti maka kita desainkan pengamanan. Jadi desain pengamanan tuh kita mulai dari kita udah tahu yang penting, maka kita desainkan dulu ya. Jadi ini desain langkah pertama untuk mengamankan tuh didesain dulu. Misalnya kita tahu, oh masuk ITB itu barang-barangnya banyak harus diamankan. Oh kita desain. Pintu masuknya dua aja lah. Jangan tiga ya. Jangan lima, jangan tujuh gitu ya. Dua aja, utara dan selatan. Udah tutup aja. Yang barat kita tutup aja gitu. Misalnya itu kita desain. Nah desain ini adalah munculnya itu dalam bentuk policy and prosedur, kebijakan. Jadi kalau diperhatikan bahwa ini teknis saja belum muncul ya. Jadi kita membuat kebijakan. Kita misalnya buat aturan. Data nilai mahasiswa yang boleh mengakses, nah, kebijakan kita adalah yang boleh mengakses adalah mahasiswa yang bersangkutan, dosen mata kuliah yang bersangkutan, mungkin wali. Sudah gitu ya. Rektor boleh mengakses nggak? Oh nggak boleh Pak. Nah itu ya berarti kan itu adalah kebijakan yang harus kita buat dulu. Kalau nggak ada kebijakan tuh bingung. Nanti ketika kita membuat akses kontrol bingung. Sama juga misalnya membawa kendaraan ke dalam kampus. Kebijakannya apa? Ya, boleh kita pikirkan. Yang boleh membawa kendaraan ke kampus adalah dosen dan tendik gitu ya. Oke, gimana ya dosen? Oh, mungkin kalau dosen mau pakai itu kartu ininya ya, ini ya apa? Kartu ininya ya, KIP-nya itu, itu pegawainya. Wah, kalau gitu susah ya. Berarti mobilnya bisa macam-macam ya, tapi yang penting kartu pegawainya. Oke. Ada lagi juga nggak? Oh, kalau gitu kita buatkan stiker di mobilnya. Atau jadi yang ini berdasarkan kartunya atau mobilnya kita daftarkan pakai license plate recognition misalnya. Dosen ini mobilnya ini. Jadi yang didaftarkan tuh mobil. Jadi proksinya adalah mobil ya. Nah, itu kita siapkan menjadi policy. Ya, policy kemudian kita buatkan prosedur-prosedurnya. Sama juga kita ketika mengakses internet di kampus kan kita menggunakan proxy ya supaya terautentikasi. Itu menunjukkan bahwa akses internet di kampus harus terdeteksi orangnya siapa. Nah, berarti kita harus melakukan authentication. Nah, berarti nanti ya dari ada policy-nya ada muncul prosedur-prosedurnya. Oke ya. Sudah kita desain, maka barulah kita melakukan implementasi. Nah, baru di sinilah kita menggunakan hardware, software, alat-alat seperti firewall, IDS, SIEM, wah dan lain sebagainya ya. Itu baru kita implementasikan di sini. Nah ini biasanya yang dua di atas tadi itu ya itu dilakukan secara internal. Yang ini baru kita bicara menggandeng vendor ya. Ini boleh-boleh aja nih. Tapi kalau di atas ini biasanya itu masih internal ya. Oke ya kita implementasikan pengamanannya tadi. Misalnya tadi masuk kampus, jagain oleh satpam dan lain sebagainya ya. Udah ya, udah kita implementasikan mengamankan ini. Sayangnya di tengah jalan terjadilah insiden. Ya itu ya kayak kita juga kita mengamankan badan kita, aset kita kan badan kita ya, jiwa dan raga kita ya. Kita makan yang bagus, ada olahraga, tidur cukup dan seterusnya seterusnya. Sakit juga gitu ya. Nah, insiden tuh bisa saja terjadi meskipun kita sudah ini ya, sudah mencoba melakukan yang terbaik. Mungkin terledor, mungkin lalai, mungkin lupa, mungkin teknologinya ketinggalan dan seterusnya ya. Terjadilah insiden. Maka kita mulailah dengan melakukan investigasi dulu nih ya. Sebentar, ini insiden bukan.
Kalau insiden maka ya, ini insiden. Tapi bisa juga bukan, ya. Pak, server kita kena hack, nggak bisa diakses Pak. Gitu. Pas didatangin, oh listriknya mati ternyata. Bukan kena hack, itu powernya listriknya di data center lagi mati gitu. Jadi nggak bisa semua. Atau malah kabel networknya putus ya, dimakan tikus katakanlah. Nah itu kan, oh iya iya memang insiden ya, tapi sebetulnya bukan karena kita kena hack segala macam ya, ganti kabelnya selesai. Nah ini harus kita lakukan investigasi. Nah inilah insiden respon ya, yang mana ini merupakan kuliah lain ya. Kuliah S2 saya salah satunya adalah ini tentang insiden respon ya. Assuming ini adalah sebuah suatu hal kasus yang ya mungkin kriminal ya, maka kita melakukan bisa juga tambahkan menjalankan cyber forensik ya dan seterusnya. Nah kemudian kita catatkan ya itu menjadi data forensik kalau perlu ada witnessnya, ada bukti-buktinya ya. Kemudian kita mungkin bawakan ke pengadilan ya, misalnya ternyata ini ada yang nipu nih orang dalam ya, atau orang dalam yang mengeruk database customer kita, baru kita bawa gitu ya. Nah, baru kita tahu lagi bahwa masuk lagi ke depan, oh bahwa yang penting itu ternyata kita ada masalah, jadi kita melakukan proses assessment lagi ya, jadi mutar lagi gitu ya. Jadi itu mutar ya, jadi ini adalah sebuah siklus. Sehingga kalau kita bilang security itu punya sebuah life cycle ya, yang mutar seperti ini. Yang nggak akan selesai-selesai. Gitu. Jadi itulah ya. Ini adalah, jadi prinsip, salah satu prinsip security adalah ini ya. Oke ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya mengacungkan atau ini aja ya langsung tanya ya. Mumpung mumpung diajarkan jadi jangan tunggu sampai wah nanti saya baca sendiri atau belajar sendiri. Capek ya nanti belajarnya ya mendingan tanya aja kalau nggak ngerti ya. Eh ya ada sekarang mulai kita lihat ya tambahan lagi nih sekarang tambahan isunya lagi dulu internet itu hanya restricted ya. Jadi kayak kalau sekarang tuh ada yang namanya RAN ya, RAN itu. Jadi internet dulu hanya jaringan yang digunakan untuk penelitian. Tidak ada yang lain-lain. Kampus, lembaga penelitian. Sudah itu aja ya ikut itu. Sehingga tidak terdapat uang ya di situ. Nah, internet baru dibuka oleh publik sekitar tahun 95-an. Nah, mulailah ada transaksi ya. Sehingga kalau dilihat makin banyak duitnya ya di situ, makin ada duit, ada opportunity, nah itu mulai meningkat. Dan juga pengguna internetnya juga bertambah. Semakin banyak jumlah penggunanya, semakin banyak masalah. Jadi ini ya karena ini ya reasonable aja. Jadi semakin banyak bisnis, tentu saja semakin banyak fraud, semakin banyak masalah. Kemudian secara teknologi juga nih. Nah ini kita pusing juga ya. Ketika kita merancang sebuah arsitektur sebuah sistem, maka kita punya pilihan. Kita mau desentralisasi atau desentralisasi. Contoh, kalau dulu mainframe itu sentralisasi. Karena harga mainframe mahal, maka kita hanya punya satu mainframe. Satu mainframe, kemudian dikasih terminal ya. Tarik-tarik terminal, jadi servernya cuma satu. Yang lainnya itu dump terminal. Yang diurusin cuma satu aja. Nah, enak. Ngurusinnya terpusat ya. SDM-nya cukup ngurusin ini aja. Tetapi ya itu tadi, dulu pakai kabel-kabel lambat, susah, wah pokoknya ribet lah ya. Maka kemudian muncullah server-server kecil, jadi tidak mainframe tapi server. Muncullah teknologi yang namanya desentralisasi, mungkin lah. Jadi ada kantor cabang. Jadi kalau dulu satu mainframe di pusat, semua terminal-terminal lambat, kemudian kantor cabang. Di kantor cabang itu ada server lokal. Ya, jadi transaksi dilakukan lokal, nanti yang lokal ini server di lokal ini memproses lokal, kemudian dia berkomunikasi dengan sentral pusatnya, kantor pusatnya. Nah, kadang-kadang ada yang dilakukan seperti itu dan pada akhir kerja end of day gitu ya, end of day barulah ini server daerah itu ya atau branch itu connect dengan server pusat. Makanya ada istilah end of day ya. Bang, hanya berhenti transaksi sampai jam 3 karena kita harus melakukan ya itu tadi ya, rekonsiliasi dan seterusnya ya, jam 3 berhenti itu. Kan kita juga bingung kenapa Bang tutupnya jam 3 ya? Kenapa nggak jam 7 malam gitu ya? Ya gitu tadi, ternyata masih ada proses seperti itu ya. Jadi ini ada itu. Nah, repotnya sekarang kalau dulu kita ada orang-orang SDM-nya itu kita taruh di pusat ya. Karena ngamankannya yang pusat aja. Yang daerah-daerah kan cuma terminal nggak ada apa-apa. Sekarang kantor cabangnya ini harus ada orang-orangnya. Ya kalau kantor cabangnya 3 nggak masalah. Tapi kayak BRI deh, kantor cabangnya tuh banyak sekali. Mau pasang admin berapa orang? Kalau katakanlah kantor cabangnya ada 1.000 gitu. Berarti di setiap kantor cabang ada orang IT-nya.
Berarti ada 1.000 orang dong orang IT-nya ya. Waduh, ya. Wah ini susah ya, cari SDM-nya susah. Sehingga akibatnya apa? Server-server yang di daerah tuh sering tidak diurus. Sehingga kalau orang mau melakukan attack itu tidak attack ke pusat ya, tapi ke branches dulu ya gitu ya. Dan dan kalau orang dari pusat mau nangani server di daerah atau di branch itu kan susah ya, karena ada rebutan bandwidth juga kalau dia secara remote ya kalau nggak datang. Ah, jadi centralized ini susah ya. Maaf, centralized oke, decentralized susah karena tadi ya SDM-nya susah. Nah, sekarang kita lagi lari ke centralized lagi. Centralized dengan web base. Ya, web server yang lainnya kan cuma web client aja ya. Itu centralized lagi. Nah, tapi kemudian kita berubah lagi. Mobile sekarang bukan hanya decentralized, tapi aplikasinya itu disebarkan bukan hanya kantor cabang, tapi kayak user langsung. Jadi user punya aplikasi di handphone-handphonenya segala macam. Wah itu lebih ribet lagi ya. Jadi centralized, decentralized, centralized, decentralized. Ya. Jadi ini secara arsitektur ini juga kita harus pertimbangkan ya. Tadi agak susah nih. Kalau desentralisasi itu memang berat. Nanti ada kita pas bahas blockchain nanti kita ada lagi ya distributed yang agak beda lagi ya. Centralized, decentralized dan distributed. Tapi intinya makin susah ya, makin decentralized makin susah karena kekurangannya SDM-nya kira-kira gitu ya. Lah ini kelas kita aja ada berapa orang ya. Bayangin kalau diminta Pak Budi tolong ini ya supply 1.000 orang yang jagoan security. Ih, saya bilang Pak di kelas saya itu satu semester ya misalnya kita ini ada berapa? Cuma 50 orang katakanlah 50 orang. 1.000 atau 1 tahun 50 orang. 1.000 bagi 50 berapa ya? Wah, berapa tahun ya untuk ini ya. Mungkin berapa universitas harus melakukan itu. Berikutnya lagi. Nah ini juga kalau dulu yang namanya sistem itu hanya satu vendor. Kalau dulu zaman dulu ya, namanya IBM. Karena satu-satunya IBM. Sekarang banyak ya. Misalnya untuk router aja. Dulu wah yang meraja itu Cisco. Tapi sekarang ada Juniper, ada Mikrotik, ada Bay Networks, ada Nortel, ada router buatan sendiri yang terbuat dari katakanlah Linux lah, FreeBSD lah dan seterusnya ya. Wah, ini jadi luar biasa pusing ya. Ya, jadi bukan hanya SDM-nya harus banyak, sistem yang harus ditangani juga banyak. Server, server juga banyak. Ada Windows Server lah, ada berbagai jenis Linux lah, ada FreeBSD, BSD base, ada Unix, ada Sun Solaris yang lama ya, mungkin HPUX, AIX, wah dan lain sebagainya. Bayangin ya kalau kita harus menangani sistem yang mana ininya banyak sekali ya. Jadi kita harus pusing nih dengan barang-barang yang berbeda-beda. Nah, problemnya di Indonesia lagi gini, kita itu kalau pengadaan barang nggak bisa menunjuk brand tertentu. Misalnya pengadaan tahun ini kita akan menggunakan server dari apa Dell katakan ya. Tahun depan ada ini lagi tender lagi yang menang IBM. Oke, tahun depan yang menang beda lagi ya. Siapa lagi gitu ya. Jadi ganti-ganti ya. Dan OS-nya ganti-ganti. Wah, ini repot banget ya. Ya, jadi ini belum lagi nanti ini masalah servernya aja nanti aplikasinya juga beda. Di sini pakai database-nya Oracle, di sana pakai Postgre, di sini pakai MySQL, di sana pakai DB3, DB2 dan lain sebagainya ya. Wah, udah susah ya. Ini juga bikin pusing. Jadi karena berbagai ini ya, bukan hanya kita tempatnya yang harus urusin banyak, jenisnya juga banyak. Nah, ini juga ancamannya juga adalah dari banyaknya pengguna yang lebih melek teknologi ya. Anak-anak zaman sekarang ya kalian-kalian ini lebih melek teknologi daripada yang tua-tua gitu ya, yang mengawasi. Nanti generasi ketika kalian pas lagi mengelola ini juga generasi mudanya lebih jagoan lagi ya. Kalau dulu anak-anak ini mainannya tuh pakai ini ya pesawat terbang ya. We're heading straight for that tower. We're going down. Mayday, mayday, mayday. Nah kalau sekarang itu you're going down. Yahoo.com. Yahoo.com udah nggak ada ya. Jadi yang ini ya banyak waktu ya anak-anak itu untuk nyoba-nyoba. Sementara kita udah dikejar-kejar kerjaan, deadline. Wah, ini udah ribet ya. Sementara attackernya punya banyak waktu ya nyoba-nyoba. Kesabaran juga ada ya. Jadi waduh susah ya. Penegakan hukum. Nah, ini memang quote unquote ya, cyber law tertinggal. Ya memang hukum itu biasanya memang butuh waktu ya untuk dibuatkan. Itu ya sehingga memang bukan masalah hukumnya tertinggal ya, tapi karena teknologinya inovasi di teknologi itu terlalu cepat ya. Bahkan coba bayangin ya kan kita Indonesia ini punya RUU ITE ya. Sorry, bukan RUU bukan rancangan lagi, UU ITE udah.
Terus sekarang kita punya UU Perlindungan Data Pribadi PDP baru ya. Ini saya harus bahas itu juga PDP. Nanti ada lagi apa lagi ya harus ada. Regulasi tentang AI gimana? Regulasi tentang blockchain gimana? Regulasi tentang apa lagi? Data ya. Ini juga menjadi masalah lagi. Aduh, maaf. Ya, itu satu. Terus yang kedua, kemampuan teknis juga nih. Wah, penegak hukum ya. Berarti kita harus mengajari penegak hukum, polisi ya, jaksa, hakim tentang teknologi-teknologi ini. Tanda tangan digital ini harus dijelaskan semua ya. Sampai kepada hakim tahu, wah ini Anda menandatangani secara tanda tangan digital. Oh ya, valid itu. Ya, tapi saya tahunya gimana valid? Tanda tangan yang di-scan itu mah bukan tanda tangan digital ya. Kadang-kadang kacau juga ya. Jadi ini menjadi masalah ya. Ya tapi ini masalah yang menurut saya yang memang masalah. Nah, yang terakhir ini adalah kompleksitas. Nah, ini kenapa ya? Kenapa kalau kadang-kadang ini kita di bidang komputer ini memang sangat sangat tidak ini ya, tidak profesional ya. Oke, contoh nih, program-program dulu program kita tuh kecil-kecil. Dulu ketika saya buat program itu ukurannya bytes ya, bahkan kilobytes. Memori ketika saya belajar komputer itu berapa ya? Berapa kilobytes ya? 4 kilobytes atau 8 kilobytes? 8 kilobytes. Bisa buat aplikasi, Pak. Ya aplikasi kecil bisa ya. Terus pas mulai itu kecil dulu 8 kilobytes itu udah wah seneng banget. Naik jadi 128 kilobytes. Wah seneng. Kemudian PC ya muncul dengan 640 kilobytes itu IBM PC. 640 kilobytes, 1 mega aja nggak sampai gitu. Wah, udah seneng. Kemudian mulai megabytes, gigabytes. Sekarang aplikasi-aplikasi itu udah mulai giga ya. Nggak mungkin sekarang install aplikasi pakai disket gitu. Nggak mungkin. Bahkan Pak flash disk aja yang satu giga nggak cukup Pak. Waduh ya. Jadi udah makin besar ya. Nanti terabytes, habis itu petabytes dan seterusnya. Sehingga kalau kita bayangkan ya, misalnya saya minta ini ya, Anda ngawasi kalau programnya kecil ya mungkin gampang ya. Kalau programnya bertera-tera ini kan susah ya gitu. Kemudian dari pola bisnisnya pun juga dulu kalau dulu ini vertikal ya salah satu vertikal itu semuanya gabung di situ. Kalau sekarang enggak, kita punya bisnis partner, alliance, pihak ketiga, in-house development, third party, apa lagi ya. Jadi makin kompleks ya sistem bisnis dan teknisnya makin kompleks sehingga ini kompleks ya, kompleks banget ya. Ya, ini contoh ya, contoh kalau kita lihat dari kompleksitas dari sistem ya. Kalau kita lihat sebuah sistem program ya, ngukur kompleksitasnya gimana? Artifak yang kelihatan adalah jumlah baris ya, lines of code ya, lines of code, logs gitu ya. Nah, contoh nih, misalnya saya minta ke Anda untuk buatkan program. Tolong buatin program. Buatkan program untuk melakukan autentikasi dengan password sederhana ya, gitu. Ada satu yang membuatnya dengan 100 baris. Ada lagi yang membuatnya dengan 3.000 baris. Menurut Anda bagus mana tuh yang 100 baris atau 3.000 baris? Yang lebih singkat kan ya, lebih bisa dilihat kan. Yang 3.000 baris, 3.000 baris apa aja isinya? Ini kok 100 baris udah bisa ya gitu ya. Berarti ya kalau kita jumlah baris itu sangat sangat relevan ya. Semakin sedikit semakin bagus ya jumlah barisnya. Inilah ya secara umum lah ya. Oh, lebih makin besar makin susah. Sehingga makin besar potensi security hole atau lubang keamanan yang makin besar. Ya semakin besar tuh makin susah ya kita nangani. Dan program kecenderungannya menjadi semakin banyak lines of code-nya. Oh ya, tambahan lagi nih. Misalnya tadi saya kasih tugas kepada Anda, ada yang ngerjain 100 halaman, 100 baris, ada yang 3.000 baris. Ya, jadi makin kecil kita refaktor ya, makin makin kecil makin bagus. Tapi kalau Anda dibayar berdasarkan jumlah barisnya, satu baris Rp100, malas lah Anda melakukan refactoring. Wah, Rp100 kali 100 Pak cuma 10.000. Kali 3.000 baris tadi kali Rp100 300.000 Pak. Ya malas Pak saya melakukan refactoringnya. Jadi tidak ada insentif untuk membuat programnya menjadi lebih bersih, lebih kecil ya nggak ada. Ini kalau kita lihat ya, ini perjalanan dari jumlah barisnya. Windows 3.1 ya, ini tahun 90 3 juta baris. Kodenya 3 juta baris. Bayang ya Anda buat kode seberapa besar kode yang pernah Anda buat ya, atau Anda main-mainkan ya. Windows NT naik 4 juta, 95 15 juta dan seterusnya nih naik ya terus. Debian nih, Debian GNU yang GNU Linux yang tahun maaf versi 2.2 itu tahun 2000 ya, 24 tahun yang lalu 50
5 juta baris. Terus ya ini udah 50 juta baris ya. Sekarang, nah ini kan udah 20 tahun kemudian, kita belum tahu nih berapa juta baris. Ini harusnya saya buatkan statistiknya lagi ya, jumlah baris ya, lines of code. Ini untuk menunjukkan bahwa kompleks sistem kita itu. Sehingga itulah sebabnya kalau orang buat software itu ada disclaimer ya. Kami tidak bertanggung jawab. Menurut saya itu karena nggak profesional juga nih kita-kita ini. Bayangkan kalau kita nanya kawan-kawan kita yang di sipil gitu ya, yang buat jembatan. Ada disclaimernya nih. Kami hanya sanggup menjamin jembatan 5 tahun gitu. Mana ada jembatan 5 tahun, kita pengennya jembatan 100 tahun gitu ya. Nggak 5 tahun ya. Terus kalau ada cacat, apa, retak, segala macam itu tanggung jawab si pembuat jembatan ya. Bukan kita, wah kami tidak perlu tanggung jawab nih. Kalau retak segala macam ya. Meskipun ada batasan juga, ini jembatan hanya bisa dilalui truk dengan skala sekian ton dan ada tonasenya juga. Tapi tadi ya, in general mereka lebih lebih ini ya. Kalau kita nggak bertanggung jawab. Ya ini agak. Oke ya, nutup nih. Ini masih introduction ya. Jadi security intinya ini akan tetap muncul dengan pola baru dan ini yang utamanya tadi ya key yang ini key pointnya adalah security sebuah proses. Ada pertanyaan sebelum saya menyambung lagi ke materi berikutnya nih. Sekarang kita mau ke prinsip-prinsip. Adakah pertanyaan? Kalau tidak ada kasih jempol, kalau ada pertanyaan ngacung sambil ngomong. Kasih jempol kalau ini. Saya supaya saya boleh terus. Oke ya, kita terus dikit dulu ya. Nanti mudah-mudahan 8.30 lah kita berhenti ya. Atau 8.20 ya kita berhenti. Oke ya, kita lanjutkan ya. Kita sekarang mulai kita bicara tentang prinsip ya. Sekarang security prinsip. Ada macam-macam nih. Kita mulai bicara, kalau kita bicara tentang security itu sebenarnya ini ada macam-macam. Kita bisa bicara tentang physical security. Udah nggak usah macam-macam lah. Servernya kita curi aja. Access point kita ambil aja ya. Servernya kita colong aja. Ini kejadian juga sih. Ada beberapa tempat yang physical itu. Kabel UTP-nya atau FO-nya kita gunting aja gitu ya. Physical. Jadi attack-nya memang fisik banget gitu. Tapi ini ya memang attacker harus punya akses terhadap fisiknya ya. Tapi ini bisa kejadian bisa ya. Meskipun jarang bisa. Ya. Kemudian yang bukan aspek fisiknya, tapi aspek dari manusianya. Katanya the most important is the man behind the gun gitu ya. Bukan gunnya, bukan senjatanya, bukan pistolnya, tapi orangnya. Nah ini kita susah ya, karena ini biasanya nanti terkait dengan psikologi ya. Ini orangnya penjahatnya, jadi orangnya nih yang susah ya. Ah, nah kita juga bisa bicara tentang security itu dari aspek policy and procedure. Ingat tadi ya, ketika kita punya sebuah sistem atau aset ingin kita amankan, kita desainkan adalah policy and procedure. Dan yang terakhir ini yang kita akan ajarkan ya, yang di kelas ini kebanyakan nanti kita akan bicara tentang technical ya, data, media, teknik, komunikasi dan ya komputer ya. Jadi kita teknis banget ya. Jadi ini yang akan kita bahas adalah masalah-masalah yang teknis ya di kelas ini. Ini untuk menunjukkan bahwa sebetulnya yang kita ajarkan di kelas ini masih terbatas, mungkin hanya seperempat dari landscape ya security secara keseluruhan. Ya, jadi ini adalah ini ya. Itu ya satu ya. Kemudian itu ya. Jadi kita perlu ini. Start, saya tambahkan lagi ya. Udah. Nah, sekarang kita mulai bicara lagi yang eh lanjutnya nih lagi adalah ini ya. Ya, jadi kita sekarang kalau kita lihat ya sebetulnya kadang-kadang kalau dulu ya kita bicara security. Nah, orang bicara tuh sebenarnya network security di kepala orang-orang. Ya, ini keamanan jaringan ya jadi gitu. Sebenarnya kita bisa pisah-pisahkan ya, kita bisa memisahkan antara network ya, network security, masalah jaringannya, kemudian computer security, fokus kepada hostnya ya, komputernya, dan application security. Nah, yang sekarang banyak tuh di sisi softwarenya ini, yang ketiga ini. Yang dua di atas itu kadang-kadang sering kita juga satukan menjadi infrastructure, bisa kita infrastructure yang di bawah ini kita bisa katakan sebagai aplikasinya. Ini ambil contoh aja ya sebuah skenario. Katakanlah kita memiliki sebuah komputer yang terhubung ke sebuah jaringan, katakanlah kalau ini di rumah ya, terhubung ke jaringan ke sebuah internet service provider.
Atau kalau di kampus ya, misalnya ini terhubung dengan LAN kampus, kalau di perusahaan terhubung dengan LAN perusahaan. Ya. Kemudian dia terhubung ke internet dan dari baru sampai kepada tujuan ya. Misalnya kita menjalankan mengakses aplikasi katakanlah internet banking lah, e-commerce lah dan seterusnya. Nah, ini macam-macam. Pertama kita bisa lihat dari sisi komputer kita sendiri ya. Dari komputer kita sendiri, komputer kita itu bisa kena virus, ransomware ya, malware gitu ya. Jadi komputer kita itu yang di-attack komputer kita. Nggak ada hubungannya dengan jaringan. Data dicuri dari komputer kita. Password dicuri dari komputer kita. OTP dicuri dari komputer kita. Hard disk kita di-lock. Data, ya jadi ini komputer kita. Nah ini kita sebut namanya komputer security ya. Terkait dengan OS ya, dengan di komputernya gitu. Jadi yang difixkan di komputer itu. Passwordnya juga ya, lemah password itu ya. Nah itu di situ. Nah kemudian kalau kita bicara lagi, kalau kita sudah udah naik ya, komputer kita terhubung dengan jaringan. Maka kita bicara tentang network security. Nah, baru kita bicara network security. Network itu bisa di flooding ya, dibanjiri dengan data, bisa disadap ya, pakai man in the middle attack dan seterusnya. Jadi kita bicara tentang network security, bukan masalah komputernya. Kita terhubung ke sebuah katakanlah router, access point atau komputer yang lain, maka di sini nanti juga kita bicara tentang komputer atau host security. Keamanan dari si routernya, dari access point-nya ya. Tapi ini kembali lagi ya menjadi host. Meskipun di situ operating systemnya beda lagi ya, bukan operating system desktop ya, tapi operating system dari si hostnya itu. Kemudian terhubung lagi ke jaringan. Nah, ini lagi sama lagi network security lagi ya. Nanti ini hopping network security, host network security dan seterusnya terusnya sampai di tujuan. Di tujuan tentu saja aplikasi yang kita akses berjalan di atas sebuah atau beberapa komputer. Nah, tentu saja di sini kita ada bicara tentang komputer security lagi ya, si hostnya sendiri. Di jaringannya kita bicara tentang network security. Nah, biasanya orang mikirnya itu aja. Tapi di dalam layanan si bank ini katakanlah ya atau e-commerce ini, di situ ada aplikasi. Maka kita bicara di situnya adalah application security. Boleh jadi servernya OS-nya udah bagus ya, sistem yang terakhir, operating system yang terakhir, database yang terakhir, jaringannya sudah dipasangin pakai firewall ya, udah pakai encryption sehingga tidak bisa disadap dan seterusnya ya, udah ada DOS protection dan seterusnya. Tetapi aplikasinya kurang bagus ya. Aplikasinya datanya ditaruh sembarangan, datanya ditaruh di kartu kredit.txt gitu ya atau user.txt, password.txt gitu ya. Wah, ini kaca kadut benar. Password.csv gitu ya. Download sama orang gitu. Ya, jadi dulu ada orang yang mengatakan atau developer yang mengatakan, "Pak, ini kan udah saya proteksi, servernya udah orang nggak bisa masuk, udah pakai firewall." Iya, tapi secara aplikasi itu aplikasinya yang rentan. Maka kita bicara tentang software security. Nah, ini sekarang state of the art-nya ini masalah banyak di ini ya, di application security. Jadi masalah sendiri yang mana ini merupakan satu kuliah tersendiri ya. Oke ya, jadi kita bisa melihat dari segi topologi pun ada banyak hal ya. Oke ya. Oke, berikutnya lagi. Nah, berikutnya lagi ada lagi kita bicara ya. Nah, sekarang kita bicara tentang tadi baru secara topologi ya atau elemen-elemen. Nah, sekarang maaf ini salah. Sebentar. Sebentar. Filenya salah. Oke. Oke, ini berikutnya lagi. Oke ya, ini adalah maaf. Oh, ini kok jadi ini ya. Oke, oke. Oke, oke. Nah, kalau kita bicara tentang security, sebetulnya security itu apa sih gitu ya? Maka kita bicara tentang ada yang kita sebut kadang-kadang kita sebut security goals, security services atau security aspect. Sama aja. Jadi ketika ada yang minta Pak Budi tolong amankan sistem kami. Nah, kita definisikan dulu. Yang maksud aman itu apa ya? Apa definisi aman? Supaya kita ekspektasinya sama ya antara user dengan kita. Jadi kalau kita bicara tentang security, maka ada tiga hal ya. Umumnya begitu ya. Kita ada bicara tentang confidentiality, integrity, availability. Jadi kalau security ini key takeaway-nya adalah ini tiga hal ini. Yang mana kalau kita singkat ini huruf depannya ya kita bisa katakan C, I, A. Itu yang perlu diingat ya CIA. Jadi komputer apa? CIA. Confidentiality,
integrity, availability. Ini yang utama. Nanti selain di situ ada lagi itu ya, kita bisa bicara non repudiation, kita bisa bicara access control, kita bisa bicara auditability, dan seterusnya ya. Tapi itu secondary ya, itu biasanya security juga, tetapi ini yang lebih spesifik adalah yang ini. Jadi confidentiality, integrity, availability. Nah, ini adalah sesuatu yang harus dimengerti oleh seorang yang telah lulus kuliah security. Jadi kalau ditanya security itu apa? CIA, ya. Itu ya. Itu dan selalu itu ada pertanyaan itu selalu muncul ya. Mari kita bahas satu persatu dulu ya. Confidentiality. Oke. Nah, ini yang paling gampang dipahami sih kalau bagi orang-orang. Security itu apa, Pak? Kerahasiaan, Pak. Rahasia datanya. Nggak boleh datanya itu dilihat, tidak boleh ini. Jadi memang ini ya, data atau sistem ya tidak boleh diakses ya oleh orang yang tidak berhak. Ya, jadi kalau kita punya misalnya tadi ya data nilai kuliah kita ya yang boleh mengakses ya orang yang berhaknya gitu ya, yang lain nggak boleh ya. Jadi kalau itu bocor, maka itu kita sebut melanggar aspek confidentiality. Datanya bisa bocor nggak? Nah, dalam kasus-kasus yang banyak yang diceritakan orang yang data bocor segala macam itu biasanya aspek ini confidentiality ya. Jadi aspek confidentiality ini yang paling banyak menjadi aspek. Ini yang paling mudah dimengerti ya, meskipun ada yang lainnya. Tapi yang utamanya adalah oh iya confidentiality. Nah, ini juga menjadi masalah juga ya, masih menjadi masalah, masih banyak PR-nya. Contoh, sebetulnya yang kita sebut data konfidensial itu apa ya? Yang dirahasiakan apa ya? Misalnya daftar mahasiswa kelas ini ya, kelas kita ini. Rahasia nggak? Baru mikir kita. Ntar, Pak. Maksudnya sih rahasia ya. Tapi kalau memang bocor kenapa ya? Ya, jadi kita harus mikir juga ya. Sebentar, yang perlu kita rahasiakan apa? Daftar kekayaan pegawai, hmm, data gaji, data kesehatan. eh, ini yang kita susah ya. Bagaimana kita melakukan kategorisasi, klasifikasi ya tadi datanya. Nah, ini kita masukkan. Ini memang menjadi sangat susah ya sekarang. Karena kita kadang-kadang nggak tahu. Oh, ini harusnya data yang rahasia, tapi data rahasianya harus kita kategorikan ya. Misalnya tadi ya daftar eh, peta ruangan atau kelas di kampus rahasia nggak? Kayaknya sih nggak rahasia ya, tapi mungkin ngapain juga orang pengen tahu ya, misalnya ruangan ini ada di mana, 7601 ada di mana. Ya bagi kita dibutuhkan ya, internal bagi kita nggak ada rahasia. Nah itu mah umum ya. Tapi bagi orang lain, sebentar ini penting nggak ya? Untuk apa dia tahu juga ya? Jadi kita akan pertanyakan, kenapa data itu harus muncul ke orang lain ya? Jadi gitu ya. Jadi ada yang ya normal bagi kita tahu, tapi orang lain tidak boleh tahu ya. Nah ini yang susah. Tapi confidentiality kerahasiaan. Maka kita akan melihat banyak attack ya terhadap ini. Yang mana attack-nya ini bisa tentang kebocoran ya data. Biasanya tentang bocoran data ya. Terus ada juga yang bocor data itu bisa data yang bocor tidak sengaja atau sengaja atau di attack. Ada juga orang yang melakukan ini penyadapan ya, sniffing menyadap data. Ya, itu technically. Ada yang melakukannya tidak secara teknik, misalnya ngintip ya, shouldering gitu ya, ngintip di shoulder ya kita ngintip. Ada yang memang bukan hanya sniffing ya, karena misalnya datanya encrypted Pak, maka melakukan cracking, mencoba ya memecahkan datanya tadi. Datanya encrypted, udah diamankan, tapi kita cracking ya. Atau datanya ya kita cari lagi dengan cara yang kita sebut social engineering ya. Menipu-nipu gitu ya misalnya, Pak kirimannya supaya cepat sampai di rumahnya Pak. Udah gini aja lah Pak, biar passwordnya saya yang pegang aja Pak nanti biar ini. Oh itu ya. Atau kita ngobrol-ngobrol kita bujuk, Bu, ini kayaknya nih ini Bu ya PIN-nya harus diganti Bu. Untuk ini kita lagi ada perbaikan Bu ya. Lebih baik PIN-nya diganti jadi 1 2 3 4 supaya gampang aja Bu ya. Udah ya. Jadi ini serangannya. Maka perlindungannya ya kita melindungi terhadap serangan-serangan ini tadi ya, kebocoran data ya misalnya secara jaringan kita pisahkan separation ya LAN-nya ada yang LAN-nya itu LAN student, ini ada LAN engineering, LAN accounting ya kita bedakan. Kita pasangkan kriptografi ya supaya datanya itu dalam bentuk encrypted sehingga
data at rest ya di dalam database atau di dalam file itu harus encrypted. Data dikirimkan in transit itu juga harus encrypted ya. Misalnya ini penerapan kriptografi ya di situ. Kemudian juga kita pisah-pisahkan ya aksesnya. Misalnya kita pakai firewall supaya orang-orang yang masuk itu selected gitu ya. Nah, ini juga harus ada SOP-nya tadi ya sudah jelas. Kemudian ya kita periksa-periksa juga ya lognya, catatannya tuh apakah memang sudah ada kebocoran, ada serangan, macam-macam ya. Jadi ini salah satu ya. Jadi yang paling gampang ya, ini kita bicara tentang masalah confidentiality ya. C yang pertama ya. Jadi kalau kita balik lagi, yang ini adalah kita balik lagi ya. Ini ya C-nya. Oke ya. Kita beranjak ke yang berikutnya lagi. Nah, berikutnya lagi. Oh maaf, maaf ya. Jadi nah ini ya ada tambahannya lagi dikit nih. Tambahannya lagi dikit. Kalau datanya itu yang kita datanya itu adalah data pribadi. Jadi kalau ini kerahasiaannya tadi ya, kalau datanya itu adalah terkait dengan data pribadi, maka kita bicara tentang privacy ya. Wah, ini privacy panjang nih ceritanya ya. Karena kita juga sebetulnya kita harus definisikan dulu ya, data yang kita sebut data privasi yang terkait dengan privasi itu apa ya? Data pelanggan, data pribadi seseorang ya ini privasi ya. Data kesehatan kita, data biometrik ya. Ini contoh kasus kan banyak ya. Misalnya misalnya nih ada banyak sistem nih. Contoh nih, waktu itu ada aplikasi Bansos ya, aplikasi Bansos. Kemudian ada database. Database penerima bantuan sosial. Tujuannya untuk apa? Untuk transparansi. Ini benar nggak ngasih bantuan sosial ini ke masyarakat, misalnya warga RT sekian, RW sekian, kasih dan ini. Wah, ini nggak benar Pak itu. Ya, kan kita ingin transparan. Apakah dana bansosnya itu sampai ke orang yang bersangkutan atau enggak? Dananya untuk orang miskin atau bukan? Gitu. Atau dananya dikorupsi atau enggak? Dananya disampaikan 100 juta yang ternyata dilihat daftarnya itu kalau dijumlah-jumlah kok cuma 75 juta ya, 25 jutanya kemana gitu kan ya. Nah, cuma yang sudah-sudah nih karena untuk transparansi tadi maka dimunculkan nama, alamat, NIK-nya ya. Jadi itu ini ya, di RT sekian yang menerima bansos adalah ini. Secara lengkap tuh disampaikan. Nah, masalahnya nih dan data ini tuh bisa diambil ya. Diambil misalnya katakanlah oleh parpol. Kan itu datanya publik, Pak. Orang-orang bisa ngelihat. Oh ya benar juga ya, dia ambil. Kemudian data ini bisa dilihat. Oh, ini orang-orang miskin nih. Sehingga nanti kalau saya pemilu, orang-orang miskin ini kita beli suaranya. Ya kita kasih duit. Oh udahlah nih 50.000 pilih saya. Karena saya tahu nih yang terima bansos nih orang-orang miskin ya yang butuh duit. Saya kasih 100.000 milih saya lah gitu ya. Daripada ini duit ya. Atau kita diskriminasi. Oh ini orang miskin nih, nggak boleh datang ke mall. Orang miskin katanya ya. Gitu ya. Ini sama ya dan ini kejadian data bansos yang itu. Jadi gimana dong menampilkannya? Kalau nggak ditampilkan Pak, kita nggak tahu itu dananya ditilep sama penyelenggara. Gimana ya? Jadi apakah datanya itu disampilkan tidak lengkap? Jadi nikah tuh menurut saya nggak pada tempatnya ya gitu. Tapi kan mana orang tahu di sini Pak, di sini ada yang namanya Dede gitu ya. Asep gitu. Asep yang mana gitu ya. Asep Surasep gitu ya. Pak ada 3 Asep Surasep yang NIK yang mana? Perlu dituliskan gitu nggak ya? Nah, apa di kita kasih bintang ya? AS bintang P gitu ya. Bagaimana sih kita cepat Asep ya? Tapi nanti AI juga bisa menerbak ya Asep ya. Asep siapa ya? Maaf, ini batuknya masih ada. Jadi ini antara transparan dengan ini tuh kejadiannya. Kenapa perlu dilindungi? Karena bisa jadi itu menyebabkan aib ya. Digunakan oleh orang lain untuk kepentingan bisnis dengan bisnis yang lain ya. Oh ya. Jadi ini atau dijual belikan. Ini yang kita nggak mau ya data ini. Kenapa sih ada banyak penyedia jasa memberikan layanan gratis ya, ditukar dengan data pribadi kita. Nanti datanya apa? Dijual belikan. Gimana kalau data yang tadi ini ya, data orang ini diberikan ke pinjol. Jadi pinjol melihat, ini orang miskin. Maka saya tawarkan pinjamannya ada 25 juta nih, atau 1 juta. Tahun pertama nggak ada bunganya nih, gitu ya. Silahkan dipinjam aja kalau dibayar 1 tahun ya nggak apa-apa. Kalau nggak nanti bunganya sekian. Nah, itu kan bisa dijadikan target ini ya. Gitu ya. Nah seringkali juga, ini yang jadi masalah bagi saya ya, orang security adalah data pribadi kita itu sering kita jadikan menjadi bagian dari password deh. Password. Misalnya tadi NIK ya.
Oh, di NIK ini memang kita salah desain ya. Salah desain. Di situ muncul tanggal lahir kita. Coba lihat ya, NIK kita ada tanggal lahirnya gitu. Jadi mendesain NIK itu harus sesuatu yang spesifik ya, spesial. Jadi nggak boleh sembarangan. Ini kita udah salah desain. Biasanya password kita itu terkait dengan tanggal lahir, alamat. Jadi kalau saya punya nama Anda, alamat, tempat tanggal lahir, kalau saya mau ini mesin kartu ATM-nya apa? Coba-cobanya nggak random 000 001 itu enggak. Taruh tanggal lahirnya berapa? Dia tanggal lahirnya berapa? 10 Februari 90. Berarti mungkin 10 02 90 gitu ya, mungkin gitu ya. Atau 90 02 10. Biasanya seperti itu. Nah, maaf. Nah, di kita itu NIK masih dianggap sebagai rahasia. Nah, yang masalahnya adalah NIK ini udah publik ya di Indonesia. Jadi asumsi yang salah. Jadi kalau kita mendesain sebuah sistem, jangan pernah kita menggunakan NIK sebagai satu bagian dari yang password atau yang perlu diautentikasi. Karena kita anggap itu menjadi yang sudah diketahui umum. Ya, jadi secara desain kita tidak boleh menggunakan itu lagi karena itu adalah sebuah rahasia umum. Artinya bukan rahasia ya. Ini nggak boleh. Nah, jadi data pribadi kita itu seringkali ya, itu menjadi bagian dari proses authentication. Nah, ini kenapa harus dilindungi ya. Nah, yang repot lagi ini bagaimana kalau ini terjadi kesalahan atau ketidakakuratan ya. Menjadi masalah tuh misalnya gini, Budi Raharjo, gendernya perempuan. Wah, gitu kan ya. Eh, kan saya nggak tahu database di sana ditulisnya begitu misalnya. Oh, nah saya harus punya harus bisa tahu ya bahwa di sana itu data yang tercatat di sana itu apa ya terhadap saya. Dan punyakah kita cara untuk memperbaiki data kita itu? Ya, apakah kita bisa menuntut si penyedia jasa itu, misalnya data kita ditaruh di situ, tolonglah diubah gitu ya. Misalnya saya dicatatkan di situ sudah bangkrut, sudah nggak punya duit ya, sehingga saya nggak bisa buat kartu kredit karena dinyatakan Budi Rajo bangkrut katakanlah ya. Padahal nggak, itu Budi Rajo yang lain gitu ya. Gimana saya tahunya gitu ya. Nah, saya nggak tahu data apa yang data tentang saya yang dimiliki oleh mereka ya penyedia jasa dan punyakah kita hak akses. Ini jadi data kita itu lepas dari kendali kita. Padahal kita nih tentang saya harusnya saya punya hak untuk menceritakan tentang saya ya gitu. Tapi ini lepas kendali ya dari kita. Ini susah ya. Terus ada juga yang data mungkin digunakan tidak sesuai dengan konteks. Contoh nih, data kesehatan kita. Kita punya penyakit itu, tapi dalam data itu kita gunakan dalam rangka konsultasi dengan dokter ya. Dokter ke rumah sakit kita konsultasi. Tiba-tiba ada perusahaan asuransi yang nyuriin data itu. Terus dia bilang Pak Budi preminya sekian naik gitu. Kenapa Pak Budi sakit-sakitan? Wah, ya wah ini menjadi masalah ya gitu ya. Jadi itu juga masalah ya. Tidak digunakan secara semestinya. Ada lagi nih kasus juga nih dilihat data ini ya, data agama ini memang kejadian juga di Indonesia ya. Dicari gitu ya, di daerah sini oh agamanya ini. Maka dilakukan diskriminasi, dia nggak boleh gitu. Wah, ini orangnya agamanya XYZ ini. Wah, ya jangan taruh di tempat kita ya, nggak boleh dijual ini tanahnya ke agamanya dia XYZ. Atau dia pengikut partai politik yang berbeda ya. Wah, itu beda dengan kita pilihannya. Nggak mau kita. Ya ini diskriminasi ini bisa terjadi karena data digunakan di luar konteks ya. Tadi konteksnya misalnya untuk kesehatan digunakan untuk hal yang lain. Data yang tadi untuk memetakan ya demografi Indonesia digunakan untuk konteks yang lain. Nah ini yang nggak jelas ya konteksnya. Biasanya kita menyerahkan data pribadi kita itu untuk keperluan identifikasi ya. Misalnya saya Budi Raharjo. Dari mana sih sistemnya akan nanya, Anda siapa? Budi Raharjo. Budi Raharjo yang mana? Budi Raharjo yang ini. Oh iya, sebentar ya saya challenge dulu. Tanggal lahirnya Bapak berapa? Itu kan selalu ditanya, jangan-jangan salah nih Budi Raharjo yang tanggal lahirnya beda, alamatnya beda, ya namanya sama, ya bisa jadi kan nama saya nama pasaran ya kebetulan. Ini ya memang kita kita berikan itu untuk keperluan itu ya. Dari tadi ya, tapi ini ya ya itu tadi yang
asumsi kita ya, kita jadikan tadi perlakukan dengan baik. Nah, yang jadi masalah tuh kalau datanya dijual belikan, ya tidak sesuai dengan itulah sebabnya maka harus ada privacy policy dalam usaha atau layanan itu. Jadi kalau Anda buat suatu buah aplikasi yang menghubungkan data, Anda harus punya privacy policy. Ini data dikumpulkan atas apa ya, digunakan untuk apa ya. Kalau nih kita memberikan data ke sebuah e-commerce katakanlah. Kalau e-commerce-nya bangkrut terus status data kita gimana itu ya? Apakah di delete ya, udahlah dibuang karena perusahaannya bangkrut, udah dibuang. Atau kata perusahaannya peduli amat, saya udah bangkrut ini, ngapain juga saya mikirin-mikirin itu, nggak ada duit lagi nih untuk menghapus datanya gitu ya. Atau malah dia jual, ada perusahaan lain bilang udah gini-gini deh, kan kamu mau bangkrut, ya udah gini data customer kamu saya beli 5 juta lah. Kata perusahaan ini ya daripada ini ya 5 juta kasih pesangon lumayan deh. Gitu. Nah, ini status data kita juga nggak jelas ya kalau perusahaan ini bangkrut. Itulah sebabnya kalau kita menjadikan data kepada seseorang atau pihak itu kita juga lihat kredibilitasnya dia seperti apa ya. Nah, kemudian data. Nah, data yang kita berikan tadi secukupnya sebetulnya. Tapi definisi secukupnya itu apa? Misalnya saya ke rumah sakit, ke dok mau berobat ke dok, tanya Budi Raharjo, alamat, tempat tanggal lahir, oke, tempat mungkin nggak tahu ya, tanggal lahir ya Mas kan, karena ini usia terkait dengan usia. Tapi perlu nggak kartu keluarga? Kayaknya nggak perlu dong ya. Kan yang sakit Budi Rajo bukan keluarga kita. Dulu ada kasus juga nih di dalam ini apa untuk mengurangi penipuan nomor handphone. Sampai sekarang masih ada tuh penipuan handphone kan ya. Orang-orang dengan menggunakan nomor handphone yang harusnya terdaftar. Nomor handphone itu ketika orang mendaftarkan tuh harus punya KTP. KTP-nya siapa sehingga nomor handphonenya itu jelas ini penggunanya siapa gitu ya. Nah, ditanya nih, Pak, ini saya misalnya mau ke operator, tanya namanya Bapak siapa, ini buktinya apa, KTP. Wah Pak, KTP sekarang udah nggak ini, pakai buktinya pakai KK. Wah menurut saya berlebihan. Karena mungkin di rumah saya yang menjadi pelanggan operator itu saya. Mungkin keluarga saya dia lain lagi ya operatornya. Jadi operator yang A ini nggak boleh tahu data tentang keluarga saya. Nah itu yang sebetulnya kakak berlebihan menurut saya ya. Waktu itu kejadian untuk melakukan autentikasi dibutuhkan kakak. Menurut saya terlalu berlebihan itu ya. Gitu ya. Jadi ya gitu ya. Nah terakhirnya adalah data ini seringkali dapat digunakan sebagai aset yang dapat diperjualbelikan. Sehingga data kita kita serahkan ke mereka itu mereka yang mengolah data itu menjadi aset gitu ya. Nah, keamanan data di penyedia jasa ini merupakan tanggung jawab dari penyedia jasa. Sehingga kalau ada kebocoran data, maka si penyedia jasa ini harus mendapatkan sanksi. Kan kan kita menyerahkan data kita ke mereka ya. Nah, mereka harus harus ini harus mendapatkan sanksi deh. Jadi gitu ya. Jadi itu harus ada. Kalau enggak yang kena hack atau itu adalah si e-commerce-nya, kenapa kok kita yang dibuat susah? Harusnya mereka yang bertanggung jawab kan ya. Harus dijewer, kalau enggak mereka suka-suka kan ya. Ya. Nah, gimana caranya bahwa mereka melakukan pengamanan secara baik gitu ya? Maka penyedia jasa itu harus dilakukan secara audit secara berkala. Itu untuk menunjukkan bahwa mereka tidak lalai, tidak abai, tidak cuek terhadap security gitu ya. Nah, ini harusnya ada aturan yang eksplisit yang mengatur ini. Kalau di Indonesia perbankan itu diatur. BI sudah membuat aturan gitu ya. BI slash OJK membuat aturan ya. Kalau perbankan BI, kalau yang terkait dengan keuangan lainnya juga ya. OJK juga membuat aturan bahwa kamu kalau memberikan layanan kepada publik maka kalian harus diaudit secara berkala. Itu ya. Sektor industri yang lain nggak tahu telekomunikasi, tidak ada yang spesifik tentang telekomunikasi ya. Sektor energi juga gitu ya. Misalnya LPG kan kasus LPG itu datanya gimana ya kasus BBM ya dan seterusnya bansos gitu ya. Nah, ini harus ada regulasi yang terkait ya. Nah tadi perlindungan ini kan kita sudah lihat ya tadi aspek confidentiality secara teori ya ada macam-macam sudah itu. Jadi saya nggak perlu ini kan ya. Ini sedikit terkait tentang terkait privasi ya. Kalau di luar negeri ini ada gara-gara kasus yang terjadi dengan Facebook ya eh dengan kasus Facebook ya. Ini sebenarnya masalah privasi itu sudah lama ya menjadi sebuah isu ya. Kemudian di atas kasus Facebook itu Cambridge Analytica ya dengan Facebook maka muncullah itu menjadi sebuah dorongan sehingga di Eropa akhirnya muncullah ya GDPR itu terjadi ya. Jadi GDPR itu
sebuah regulasi terkait privacy sangat ketat sekali. Yang menurut saya itu berat kalau diterapkan di Indonesia. Nah di Indonesia gimana? Kita juga harus siap-siap ya. Oke kalau gitu. Tadi kita sudah punya UU informasi ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka ini ada satu lagi, perlindungan data pribadi ya. Jadi silahkan lihat-lihat ya perlindungan data pribadi. Nanti ini akan saya bahas secara terpisah ya, secara spesifik tentang UU PDP ini ya. Nah, tapi ini pengantarnya adalah seperti ini, gitu ya. Oke, nah kalau kita kaitkan dengan privacy ya, pengamanan data pribadi yang kita berikan kepada penyedia jasa ini harusnya menjadi tanggung jawab penyedia jasa ya. Jadi harus ada hukuman. Nah ini yang memang harus dievaluasi terus-menerus untuk hal yang terkait dengan privacy ini. Oke. Adakah pertanyaan sebelum saya